Waalaikumsalam. Jangan lupa like, subscribe, tombol loncengnya ditekan. Cerita ini mengisahkan tentang seorang pemuda biasa yang berusaha keluar dari dimensi lain dan berhasil keluar dengan kekuatannya yang telah overpower. Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda yang sedang berhadapan dengan seekor monster yang sangat besar. Lalu tanpa ragu, dia melesat menuju lawannya. Hingga saat mau melepaskan serangannya, serap, hanya dalam satu serangan, tubuhnya terbelah menjadi dua. Tengah-tengah sakaratul maut dia merasa, di balik kesadaranku yang semakin hilang, aku mendengar suara mesin yang familiar. Ternyata dia mendapatkan notifikasi dari sistem. Yang pertama, layar mati. Kedua, quest gagal. Pembukaan saat serial ini dimulai. Kini mengenai pengenalan tokoh utama kita, manusia biasa bernama Kibong Kim, yaitu seorang mahasiswa berusia 20 tahun yang saat ini bekerja sambilan di Indomaret. Walaupun dia terlihat menjalani kesehariannya dengan bahagia, tapi sebenarnya dia merasa bosan dengan hidupnya karena menjalani rutinitas yang selalu sama. Di tengah keduanya menjalani hidup ini, tiba-tiba telepon berdering. Ternyata itu dari ibunya Kibong yang ingin bertemu dan makan ayam goreng bersamanya. Karena hari ini adalah hari gajiannya Kibong. Pikir Kibong, malah ibunya yang lebih hafal hari gajiannya daripada dia. Di tengah-tengah asik membalas WA, tiba-tiba saja ada suara keras yang mengagetkan. Dia pun segera lari ke depan untuk mengeceknya. Kemudian dia keluar toko dan berjalan menyusuri jalanan. Saat dia melihat ke arah langit, ternyata terlihat monster-monster raksasa yang menyerang kota. Dia bingung dan berusaha mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Apa ini? Mimpi? Ucapnya. Di tengah kebingungannya sambil melihat sekitar kota, tiba-tiba dia mendengar suara mencurigakan di belakangnya. Ternyata ada seekor monster yang muncul dari atas gedung. Tak terpikir lagi kecuali lari. Pikirannya berlari sekencang-kencangnya dan sejauh mungkin menyelamatkan diri hingga tubuhnya jatuh. Dia pikir di saat seperti ini malah tersandung sesuatu. Dia pun menoleh ke belakang. Ternyata dia melihat kakinya telah terpotong dan tergeletak di jalanan. Sial, apakah aku terpukul tentakel itu? Pikirnya. Terbunuhlah Kibong di usia yang masih 20 tahun. Tiba-tiba terdengar suara dan notifikasi pengumuman. Aktifkan program kesadaran manusia. Tes kesadaran dimulai, yang sejenak membangunkan Kibong dari sakaratul mautnya. Entah dari mana retakan dimensi pun tiba-tiba muncul, menyerap dan menjatuhkan Kibong ke dimensi lain. Apa ini? Aku di mana? Pikirnya. Tersentak kaget dia melihat kakinya yang telah tersambung lagi. Kibong telah melalui serangkaian peristiwa yang tak dapat dipahami hingga membuat isi kepalanya memudar. Saat ini Kibong dimasukkan ke dalam dimensi lain yang bernama ruang kesadaran, yaitu dimensi berbentuk kotak yang dipenuhi dengan hologram komputer. Begitu tesnya dimulai, sesaat Kibong pun merasakan ada sesuatu yang mengerikan berada tepat di belakangnya. Dan benar saja, ada monster raksasa yang saat ini tepat berada di belakang Kibong. Sistem pun memberi notif, lakukan serangan pada uji coba monster. Monster akan otomatis musnah ketika serangan berhasil. Tidak peduli apakah serangan itu menghasilkan damage atau tidak. Pikir Kibong, omong kosong macam apa itu? Bagaimana aku bisa menyerang monster seperti itu? Kibong yang merasa keheranan karena Kibong masih lemot. Monster itu pun menyerang duluan yang membuat Kibong mati. Tak lama terdapat notif lagi dari sistem tes kesadaran gagal. Meregenerasikan tubuh player. Tiba-tiba tubuh Kibong yang sudah tercerai-berai tersusun ulang dan hidup kembali. Kibong pun merasa keheranan, mengira bagaimana dia berhasil selamat tanpa menghindarinya. Dia berkata,
Apa aku salah? Belum selesai mengatakan selamat, tersentak dia kaget melihat tubuhnya sendiri yang barusan mati. Seketika itu membuat mual perut Kibong sampai muntah-muntah parah. Sejenak dia teringat kata-kata sistem tentang regenerasi sambil berusaha memahaminya. Tapi belum selesai dia berpikir, monster yang tadi datang lagi. Melihatnya, tak terasa matanya sampai menangis. Mulutnya getar-getar. Melihat pemberian monster itu, tidak ada lagi yang terpikirkan olehnya kecuali lari. Tapi seketika serangan monster itu telah memanggal kepalanya. Kasihan gue lihat Kibong ini. Lalu muncul notif lagi dari sistem kalau tes kesadaran gagal dan meregenerasikan tubuh player lagi. Dan Kibong pun kembali hidup. Sistem kembali mengingatkan Kibong agar melakukan serangan pada uji coba monster, maka monster akan otomatis musnah ketika serangan berhasil. Tidak peduli apakah serangan itu menghasilkan damage atau tidak, pikirnya. Sial, apa yang harus kulakukan? Bagaimana cara membunuh monster seperti itu? Teriak Kibong. Tiba-tiba muncul pesan dari sistem. Monster tidak bisa dibunuh. Monster uji coba adalah wujud transendental dalam program. Dari awal tidak mungkin dibunuh. Lanjut sistem menjelaskan. Dia menjawab pertanyaanku, ucap Kibong. Kibong menyadari kalau sistem telah menimpali pertanyaannya. Siapa kau? Sebenarnya aku di mana? Kenapa aku dibawa ke tempat ini? Teriak Kibong. Ini adalah ruang tes kesadaran player. Ini adalah tempat yang dibuat untuk keadilan. Jawab sistem player. Kesadaran, keadilan. Pikiran Kibong yang semakin tak mengerti. Kemudian sistem memberikan penjelasan. Manusia adalah spesies yang memiliki tingkat kesadaran. Tes akan berakhir ketika Anda berhasil melakukan serangan pada monster uji coba. Dengan kemampuan kesadaran, Anda dapat kembali ke dunia nyata. Anda tak perlu khawatir kalau Anda mati saat melakukan tes. Di tempat ini, berapa kali pun Anda mati, tubuh Anda akan dapat regenerasi kembali. Lanjut sistem menjelaskan pada Kibong. Pikir Kibong, regenerasi? Memang kau pikir hidup itu seperti karakter game? Pikir Kibong yang tak terima dengan penjelasan sistem. Ini seperti settingan dalam novel fantasi, tidak masuk akal. Tapi aku tidak ada pilihan lain selain mempercayainya semua. Karena aku melihat mayatku sendiri yang tergeletak di depanku, pikir Kibong yang masih berusaha mempercayai ini. Monster pun muncul kembali. Kali ini monsternya mengumpulkan kekuatan dalam bentuk laser di mulutnya. Duo. Serangan itu telah mengenai Kibong hingga mati tak bersisa. Tapi sesuai dengan kata sistem, tubuh Kibong kembali lagi. Kibong pun mulai marah dan serius. Lalu muncul pesan dari sistem. Kesadaran berhasil, Anda mendapatkan skill dan kemampuan. Ternyata Kibong baru mendapat skill dan kemampuan dari kemarahannya. Lalu muncullah layar status milik Kibong yang masih level 1. Lalu masuk skin yang sama dengan awal pembukaan ini tadi. Dengan kemarahan yang terkumpul di kepalan tangan dan kakinya, berusaha menerjang balik monster itu. Hal ini dibarengi dari notifikasi dari sistem. Skill kesadaran, penguatan tubuh. Kibong mendapatkan skill. Pukulan Kibong pun berhasil mengenai sang monster. Tidak tanggung-tanggung sampai tubuh monster itu melejit terpental jauh. Lalu notif dari sistem pun muncul. Mimik kumulatif berhasil. Tes kesadaran selesai. Akhirnya Kibong pun tersenyum lebar. Kibong teriak sekuat-kuatnya tanda kelegaan hati dan pikirannya. Dibarengi notif hadiah skill penguatan tubuh dari sistem. Kibong berdiri senang dan menunggu untuk kembali ke dunia nyata. Merasa ada yang aneh karena tidak terjadi apa-apa. Hei, apa-apaan ini? Kau bilang tesnya sudah selesai. Jangan bercanda dan kembalikan aku, teriak Kibong. Dedet, muncul pesan error yang berulang-ulang dari sistem. Kibong pun mulai terlihat panik. Muncul notif dari sistem, penyebab error tidak diketahui. Anda tidak dapat keluar dari ruang tes. Muka Kibong semakin terlihat pucat, tidak mempercayai hal ini. Lalu muncul lagi notif dari sistem. Tes kesadaran dimulai.
dan monster itu pun kembali bangkit. Gak pakai lama, monster itu pun langsung menyerang Kibong yang masih lemas dengan apa yang barusan dia dengar. Sesaat setelah tubuh Kibong dihidupkan kembali, masih terpikir dan terngiang-ngiang notif tentang tidak dapat keluar dari ruang tes. Omong kosong apa ini? Teriak Kibong ke sistem. Terlihat tubuh Kibong pun hancur lagi diserang monster sebelum sistem menjawab. Kibong berpikir kalau ini adalah error yang tidak dapat dilacak atau semacam bug dalam game, dan aku seperti karakter dalam game yang terkena bug yang selamanya terjebak dalam ruangan ini. Berulang kali mati dan beregenerasi kembali. Mental Kibong pun semakin lama semakin hancur, karena meskipun tubuh bisa diregenerasikan tapi mentalnya tidak. Tak terasa sudah setahun Kibong menderita dalam ruangan penderitaan. Kini dia mendapatkan sedikit kenaikan statistik di staminanya karena telah mendapat serangan berulang kali. Tapi Kibong tidak peduli dengan statistiknya. Yang terpikir olehnya, apakah errornya sudah diperbaiki? Notif dari sistem pun menjawab, error tidak dapat diperbaiki. Anda terjebak di sini selamanya. Kibong pun tak percaya dan tersenyum seakan tak percaya dengan jawaban itu. Tiba-tiba, buat! Kibong pun kembali mati dihantam monster itu. Tak terasa sudah bertahun-tahun Kibong melawan monster itu, hingga statistiknya pun naik pesat, tapi seakan semua itu tak ada artinya. Sampai akhirnya dia putus asa dan berhenti melawan monster saat teringat masa pertama kali dia datang. Kibong pun bertanya pada sistem tentang keadaan bumi di luar sana. Ternyata bumi tidak banyak berubah. Terdapat perbedaan waktu 300 kali lipat. 10 tahun di sini adalah 12 hari di bumi. 12 hari. Memikirkan itu, Kibong pun menjadi semakin kesal. Kibong teringat masa sebelum ini terjadi. Dia berjanji akan membelikan ayam goreng pada ibunya. Sungguh sedih. Tiba-tiba, duar! Kibong mati lagi terkena serangan monster. Tak terasa sudah 500 tahun, semua ingatan Kibong mulai memudar. Entah keluarga, teman, bahkan tentang dirinya sendiri. Dia benar-benar frustasi. Yang dipikirkan cuma kenapa errornya hanya terjadi pada dirinya. Kekalutannya benar-benar memuncak dan mencapai batasnya. Hanya satu tempat untuk melampiaskannya, pikirnya. Kembali ke bumi. Tak terasa 10 tahun telah berlalu semenjak kemunculan para monster di bumi. Tiba-tiba muncul retakan dimensi di langit, dibarengi pesan error yang berulang-ulang. Sedikit demi sedikit semakin lebar retakan dimensinya, diikuti pesan error yang semakin banyak pula. Tiba-tiba muncul seseorang dari lubang itu. Ternyata itu adalah Kibong, karena dia membuat error yang terlalu banyak sampai merusak sistemnya. Lalu muncul notif dari sistem, tembok sistem telah dihancurkan. Akhirnya Kibong berhasil menjebol portal dan berhasil keluar. Tampak Kibong kini telah berubah. Setelah 3000 tahun menjalani tes kesadaran, statusnya pun mencapai level maksimal sampai jedok natap tembok saking maksimalnya. Sayangnya part ini telah selesai. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita lihat apa yang dilakukan Kibong dengan kemampuannya di part selanjutnya.